Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Setia Yuning Tias NPM 19160109 kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai RPP yang telah saya buat di kelas 5 dengan tema 7 peristiwa dalam kehidupan dan dengan subtema 2 dengan peristiwa kebangsaan seputar proklamasi yang memfokuskan pembelajaran pada materi bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Namun sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi nilai di mata kuliah Pendidikan IPS di kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Herman Syah Trimantara, MPD. Pada materi seputar proklamasi kemerdekaan memaparkan bahwa setiap tanggal 17 Agustus masyarakat tanah air selalu memperingati hari proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa yang melatar belakanginya, di mana peristiwa yang pertama yaitu Jepang kalah dari sekutu. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Namun pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak, bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun pada saat Perang Pasifik terjadi, kota Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul dengan pengeboman di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Selanjutnya, peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 jiwa penduduk kota Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Selanjutnya, peristiwa yang kedua yaitu pro dan kontra proklamasi peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro dan kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro dan kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara untuk golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Selanjutnya, pro dan kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Selanjutnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Selanjutnya, Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera melakukan proklamasi. Setelah itu diadakan rapat resmi yang dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana di rapat tersebut dihadiri oleh Johar Nur Subianto, Armansyah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio, di mana hasil rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh
tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus menggantungkan kepada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Selanjutnya, pilihan membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, karena pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan pelengkapan tentara peta, di mana Rengas Dengklok itu sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara peta bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Peristiwa yang ketiga yaitu perumusan serta pengesahan teks proklamasi, di mana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi, di mana rumah Laksamana Maeda dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia, karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung angkatan laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Sehingga pada pertemuan di kediaman Laksamana Maeda ini dihadiri pula oleh Soekarno, BM Dia, dan Mbah Diro dari golongan pemuda. Sehingga pada akhirnya berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis oleh tangan Soekarno sendiri. Di mana naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan yang diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, peristiwa yang keempat yaitu pembacaan proklamasi kemerdekaan. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pimpinan Barisan Pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi itu yang terjadi di sana kepada Murwadi, yaitu kepala keamanan Soekarno. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan teks proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 di Jakarta. Pada saat itu pula halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Ibu Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah itu, setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar, di mana penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Bahkan di mana setelah proklamasi dikumandangkan pun masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan yang lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara yang seperti yang sekarang. Demikianlah sekilas peristiwa yang terjadi seputar proklamasi kemerdekaan. Adapun cara untuk menghargai peristiwa tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkunjung ke makam para pahlawan. Yang kedua, meneruskan perjuangan pahlawan. Sebagai pelajar, kita dapat melakukannya dengan belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat
mengingat betapa sulitnya meraih kemerdekaan. Selanjutnya yang keempat, mengikuti upacara bendera, serta yang kelima, mengisi peringatan Hari Pahlawan dengan kegiatan positif. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.